Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Tata Kelola Sumber Daya Manusia kelas C akan menjelaskan serta menampilkan hasil diskusi kami mengenai pangkat dan jabatan, yang dimana di kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Bahri Mustaqim, kemudian ada Tika Erianti dan Al-Fikri Uzri Ramadan. Baik, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis pangkat dan jabatan pegawai. Yang pertama itu ada pengertian dari pangkat. Pengertian pangkat di sini yakni kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh karena itu, setiap pegawai diangkat dengan pangkat tertentu. Selain pengertian pangkat, juga ada fungsi pangkat. Fungsi pangkat di sini yakni untuk membedakan tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak, dan pengkajian seorang pegawai dalam rangka susunan pegawai. Dan yang ketiga juga ada tingkat kepangkatan. Tingkat kepangkatan di sini yakni tingkatan pada pangkat yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 tahun sekali, dan khusus bagi pegawai fungsional khususnya pangkatnya itu dapat dinaikkan setiap 2 tahun sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika Erianti. Kepada Tika Erianti, saya persilakan. Baik, terima kasih Bahri. Selanjutnya pembahas tentang kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini mempunyai arti bahwa penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Dan serta kenaikan pangkat ini bertujuan untuk sebagai dorongan atau motivasi lebih meningkatkan prestasi kerja. Kenaikan pangkat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pangkat reguler atau penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Yang kedua, ada kenaikan pangkat pilihan yang artinya kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasinya yang tinggi. Yang ketiga, ada kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas. Nah, serta keempat, ada kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, tetapi harus mencapai batas usia pensiun. Lalu ada cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dalam negeri. Nah, masa kenaikan pangkat ini telah diatur dan ditetapkan pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, tapi mempunyai pengecualian, yaitu untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama pegawai terhitung sejak pengangkatan tanggal tersebut. Selanjutnya, kenaikan pangkat ini telah diatur dalam dasar hukum. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, yaitu tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, ada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 12 Tahun 2000 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengertian jabatan. Nah, jabatan ini apa sih? Jabatan ini merupakan sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dalam pegawai negeri sipil atau yang disingkat sebagai PNS, jabatan itu mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan. Nah, selanjutnya macam-macam jabatan akan dijelaskan oleh Al-Fikri. Terima kasih.
Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam jabatan. Yang pertama ada jabatan struktural. Jabatan struktural yaitu suatu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat yang terendah yaitu eselon 4B sampai ke tingkat yang tertinggi yaitu eselon 1A. Contoh struktur jabatan di PNS yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan staf ahli. Sedangkan di lingkungan pemerintah daerah, contohnya seperti Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dan Sekretaris Lurah. Yang kedua adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah suatu jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun dalam sudut pandang tugas dan fungsinya sangat diperlukan dalam organisasi, seperti auditor, guru, dosen pengajar, perancang peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi jabatan. Fungsi jabatan bagi pegawai dan organisasi adalah mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan, harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, seseorang yang duduk dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang dapat kami tarik kesimpulannya, pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara, serta sebagai dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 15. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.